Bagaimana kabarnya hari ini saudara-saudara? Luar biasa ya. Amin. Kami ucapkan selamat datang pada Bapak Stefanus Jono bersama tim. Terima kasih untuk pelayanan hari ini. Mari kita akan masuk di dalam doa, kita akan tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan, buat anugerah dan kasih setia-Mu Tuhan. Kalau pagi hari ini Kau pertemukan kami di dalam rumah-Mu Tuhan, kami mau bawa persembahan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, kami percaya Tuhan saat pujian dinaikkan, hatimu yang disenangkan Tuhan, dan kami percaya hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami Tuhan, melawat setiap hati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami percaya Tuhan, Kudus yang bekerja di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Kita sungguh bersyukur punya Tuhan yang bisa dalam hidup kita. Anugerahnya begitu mempesona. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan.
Kami melihat setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Mungkin saat ini Tuhan, kami merasa kami tidak bersyukur Tuhan. Kami tidak bisa bersyukur karena keadaan kami tidak baik. Mungkin rumah tangga kami tidak baik, anak-anak kami, pekerjaan kami. Tapi kami pagi hari ini mau ambil komitmen di hadapan Tuhan bahwa kami akan bersyukur dalam setiap keadaan kami. Karena anugerah-Mu Tuhan selalu menyertai kami senantiasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita naikkan pujian ini dengan dari hatimu yang paling dalam. Dia tahu saudara setiap kerinduan di dalam hatimu. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu. Kau yang merasakan kebaikan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mari angkat kedua tanganmu, naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Berikan sorak-sorai kemenangan buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat setiap anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kau sebentar kami Tuhan mau bersukacita. Kami mau lebih lagi Tuhan menyenangkan hati Engkau. Semua yang bersepakat katakan amin. Silakan duduk saudara-saudara. Kami adalah umat yang sudah ditebus oleh Tuhan dan kita akan menerima setiap kemenangan dari Tuhan. Siap menerima kemenangan dari Tuhan saudara? Amin. Haleluya, kami terima. Kami yang
malam minggu dipersilakan untuk maju ke depan untuk didoakan. Ini pengakuan kami Tuhan, bahwa hanya Engkau yang kami perlukan dalam hidup kami. Kami gak mau mengandalkan manusia, karena kami sering dikecewakan Tuhan. Tapi kami mau mengarahkan pandangan kami kepadamu. Engkau sumber segala-galanya dalam hidup kami. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di
pasangan kami, melebihi harta kami Tuhan, melebihi jabatan kami, melebihi koneksi kami. Kami gak mau mengandalkan semua itu Tuhan. Kami mau mengandalkan Kau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan Yesus. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada yang lain, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ambil momen pagi hari ini untuk kita menyembah Tuhan. Mari sembah Dia. Hanya Kau andalan kami, satu-satunya pengharapan dalam hidup kami Tuhan. Yesus, tak pernah meninggalkan. Kami berseru kepadamu. Ulurkan tangan-Mu Tuhan pagi hari ini. Puaskan setiap jiwa yang haus, yang lapar akan Kau. Kau memulihkan apapun. Tidak ada yang terlalu rusak bagi-Mu Tuhan. Kau sanggup mengubahkan kami, menyembuhkan kami, memperbarui kami Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur, kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak kami tinggikan Tuhan. Kami gak mau berjalan tanpa-Mu Tuhan. Kami gak mau berjalan tanpa Engkau menggandeng kami. Kau yang menuntun kami, Kau yang memimpin kami Tuhan. Jangan ambil roh-Mu dari kami Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, bimbing
isi hati kami Tuhan. Kami tidak mau berjalan sendiri dalam dunia ini. Kami mau Tuhan terus berjalan bersama kami. Karena kami tahu ketika kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan, apapun musim hidup kami, semuanya seizin Tuhan. Dan satu hal, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau yang akan selalu ada bersama dengan kami. Karena itu Engkaulah yang kami andalkan Tuhan. Tidak ada yang lain yang kami andalkan selain Engkau Tuhan. Pagi hari ini umat Tuhan telah menaikkan setiap ucapan syukur lewat pujian, penyembahan, pengagungan yang kami naikkan di hadapan-Mu. Kami percaya hati Tuhan telah disenangkan. Saatnya Engkau memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami siapkan tanah hati kami yang terbaik untuk firman-Mu ditaburkan. Ajarkan kami tentang jalan-jalan-Mu Tuhan. Ajar kami untuk hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Hamba Allah yang Tuhan telah persiapkan untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Pengurapan yang dahsyat turun atas hidup hamba-Mu. Setiap kata kalimat dalam tuntunan Roh Kudus akan menjadi berkat kekuatan bagi setiap kami jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini. Sepenuhnya jalannya pemberitaan firman Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus berkarya dengan dahsyat di tempat ini. Kami buka hati kami, sambut firman Tuhan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang diberkati katakan amin. Silakan duduk. Shalom. 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 Sukacita boleh ada di tempat ini. Biasanya di tempat di mana saya pertama kali melayani diperkenalkan. Tapi kali ini tidak diperkenalkan. Jadi bukan tamu, tapi sudah jadi keluarga. Ya, Bapak Ibu dan saudara sekalian, kehormatan saya boleh diundang di tempat ini. Ya, hari ini saya akan berbicara tentang keluarga. Tapi sebelumnya di tangan saya ada satu buku saudaraku yang berjudul Casaloma Marriage atau Pernikahan Casaloma. Ya, buku ini ditulis di dalamnya ada 5 prinsip pernikahan sukses dan 4 faktor perusak pernikahan. Ya, buku ini cetakan yang ke-14 dan sudah dibaca lebih dari beberapa puluh ribu pembaca. Ya, saya berdoa supaya saudara bisa diberkati. Ya, saya menulis buku ini untuk saya persembahkan bagi keluarga-keluarga Kristen. Ya, supaya mereka memiliki keluarga yang dan pernikahan yang kuat. Ya, saya tidak menganjurkan saudara membeli, tapi yang saya anjurkan saudara investasi. Ya, lebih dari satu saudara miliki untuk saudara bisa berikan kepada orang lain yang saudara tahu bahwa mereka membutuhkan. Ya, firman Tuhan untuk keluarga mereka. Buku ini saudaraku di fotokopi di luar tahu saya untuk satu komunitas agama yang terbesar di negara ini. Mereka pakai untuk mereka belajar prinsip-prinsip walaupun mereka bukan Kristen. Ya, satu lagi agama asli di Hindu dan di Bali saudaraku. Saya kirimkan itu gratis untuk komunitas keluarga-keluarga. Mereka juga belajar dari prinsip ini. Jadi kalau orang non-Kristen saja keluarga mereka bisa diberkati, saya betul-betul berdoa supaya buku ini bisa memberkati setiap saudara dan orang lain yang saudara berbagi itu. Amin. Saudara, kita akan melihat dari kitab Rut hari ini, karena dari kitab Rut kita bisa belajar banyak hal tentang hubungan, tentang gereja, eklesia, tentang keluarga, pernikahan. Kita bisa belajar banyak karena di dalam kitab Rut itu berisi banyak mutiara kebenaran firman Tuhan. Ya, kita akan belajar dari 2 keluarga
ya, yang ditulis di dalam kitab Rut. Nanti saudara baca di rumah kitab Rut sampai selesai, ya, tidak panjang, tapi saudara perlu baca semuanya. Saya hanya akan baca beberapa ayat saja. Dua keluarga, tapi dua-duanya memiliki gaya hidup yang berbeda, dan hasilnya adalah seperti bumi dan langit. Satu keluarga hancur, tapi satu keluarga diberkati luar biasa. Ya, mari kita lihat di dalam kitab Rut pasal pertama, ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Rut pasal pertama mulai ayat pertama. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelech, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelech suami Naomi sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Ayat selanjutnya bercerita, saudaraku, bagaimana Naomi kembali ke Betlehem bersama dengan Rut, salah satu menantunya, karena Orpa menantunya yang pertama itu kembali kepada bangsanya yaitu Moab, tapi Rut tetap berpaut kepada Naomi dan dia ikut Naomi ke Israel, ke Betlehem. Dan di sana pada akhirnya Rut diperistri oleh Boaz, dan keluarga ini menjadi keluarga yang luar biasa diberkati. Kita belajar dari dua keluarga dalam kitab Rut. Yang pertama keluarga Elimelech dan Naomi, yang kedua adalah keluarga Boaz dan Rut. Ya, mari kita lihat dari ayat yang tadi kita baca, bagaimana kondisi keadaan keluarga Elimelech. Ya, pada waktu itu terjadi kelaparan, saudara. Ya, yang melanda seluruh Israel, termasuk tanah Betlehem dan Yehuda. Yang itu juga membuat keluarga ini juga mengalami kelaparan. Ya. Elimelech dan Naomi dengan dua anaknya Mahlon dan Kilion. Lalu tanpa bertanya kepada Tuhan, tanpa melibatkan Tuhan dalam keputusan penting untuk hidup keluarga mereka, keluarga ini memutuskan untuk pindah ke daerah Moab sebagai orang asing. Secara logika, keputusan itu nampaknya benar. Kalau di tempat di mana saya tinggal ada kelaparan, tidak ada bahan makanan lagi, maka jalan keluar atau solusi terbaik pindah ke tempat yang di situ tidak ada kelaparan. Di situ banyak bahan makanan, beres. Logikanya berkata itu masuk akal. Tapi ketika itu dilakukan tanpa tanya Tuhan, tanpa melibatkan Tuhan, yang terjadi justru jauh dari apa yang diharapkan, saudara. Mereka pindah ke Moab dengan tujuan mencari kehidupan, tapi yang mereka dapatkan justru kematian. Yang mereka cari pemulihan, tapi hasilnya adalah kehancuran. Banyak hal-hal buruk yang terjadi. Alkitab menyaksikan sebuah peristiwa yang begitu tragis atas keluarga ini. Tidak lama setelah mereka pindah ke Moab sebagai orang asing, Elimelech mati. Ya. Lalu 10 tahun kemudian, kedua anaknya juga mati. Saudara, ketika keluarga melakukan perjalanan imannya, lalu menghadapi tantangan dan harus mengambil keputusan penting, jika tidak melibatkan Tuhan, akibatnya bisa fatal. Ya,
Kenapa? Karena kita memang harus hidup mengandalkan Tuhan seperti lakukan nyanyian tadi. Ketika kita menyingkirkan Tuhan dalam kehidupan kita, hasilnya adalah kematian, bukan kehidupan. Hasilnya adalah kehancuran, bukan pemulihan, saudara. Saudara, padahal Elimelech dari arti namanya, saudara, itu my God is King. Allahku adalah raja. Tapi dalam keputusannya, Elimelech tidak pernah menempatkan Tuhan sebagai raja. Dia mengambil keputusan-keputusannya, dia yang jadi raja. Dia yang pimpin, dia yang ambil keputusan, dia abaikan Tuhan dalam kehidupannya. Hasilnya apa? Kematian. Lalu mereka memberi nama anaknya Mahlon dan Kilion. Saudara tahu apa arti nama Mahlon? Mahlon itu artinya sakit-sakit. Saudaraku, nama bagi orang Israel itu bukan sekedar nama, tapi berbicara tentang tujuan hidup. Seseorang yang diberi nama A itu berbicara buat tujuan hidupnya adalah namanya itu. Tapi keluarga ini memberi nama anaknya sakit-sakitan. Jadi kalau Mahlon dipanggil sama orang tuanya, Mahlon, orang tuanya menubuatkan kamu sakit-sakitan. Tetangganya panggil, Mahlon, nubuatan itu kembali terjadi, kamu sakit-sakitan. Temannya panggil dia, nubuatan itu kembali diulang, sakit-sakitan. Nah, kalau orang tiap hari saudara menerima ya perkataan kamu sakit-sakitan terus menerus, sehari ratusan kali, sebulan ribuan kali, puluhan ribu kali, sakit-sakitan, sakit bener, mati. Saudara tahu arti nama Kilion, anak mereka yang kedua? Kilion artinya merana, bukan merana merana, saudaraku. Keadaan merana, merasa hopeless, tidak punya harapan, merasa hidupnya nggak berharga, tidak berarti, merasa sengsara, merana, saudara. Dan itu menyebabkan nubuatan ini terus diberikan. Kalimat dan kata-kata ini akhirnya kamu merana, ketika dipanggil kamu merana. Ini menjadi iman bahwa saya tidak pernah bahagia dalam hidup ini. Saya tidak pernah dalam keadaan baik, selalu merana. Artinya, lihat saudara, keluarga di mana Elimelech yang arti namanya Tuhanku adalah raja, tapi ternyata dalam hidupnya sehari-hari, dalam keputusan-keputusannya saudara, dia menyingkirkan Tuhan, dia mengabaikan Tuhan saudara. Keluarga harus melibatkan Tuhan, amin. Hubungan suami istri harus menempatkan Tuhan sebagai pemimpin utama. Ketika keluarga engkau membangun bisnis, libatkan Tuhan di sana, karena Tuhan itu penguasa bisnis atas muka bumi ini, amin. Semua hal saudara, itu ada pada dia. Jadi apapun yang saudara bangun dalam hidup saudara, libatkan Tuhan sepenuhnya. Karena dia Tuhan, dia Raja. Kalau engkau berjalan dengan kebenaran di atas firman bahwa dia adalah Tuhan yang menguasai atas segala sesuatu dalam hidupmu, maka engkau akan menjadi keluarga yang diberkati. Berbeda dengan keluarga Elimelech dan Naomi, keluarga Boas dan Ruth, Tuhan anugerahkan anak. Lahirlah anak bagi mereka dan mereka beri nama Obed. Obed itu aslinya dari bahasa aslinya arti namanya adalah ibadah atau pelayan. Jadi ketika anak ini dilahirkan, maka nubuatan itu juga terjadi. Bahwa hidupnya itu adalah ibadah kepada Tuhan. Dia jadi hamba Tuhan. Lewat Obed lahirlah anak yang bernama Isai. Siapa Isai? Isai adalah orang yang memeranakan Daud, Raja Daud. Jadi Boas dan Ruth itu adalah kakek dan nenek buyutnya Raja Daud. Dan dari keturunan Daud lahirlah Yesus.
Juru selamat dunia, Sang Mesias, dari rahim seorang perempuan Moab asing. Tuhan berkati, Tuhan urapi, Tuhan kuduskan rahimnya ini. Untuk apa? Lewat rahim perempuan asing ini akan melahirkan seorang juru selamat di atas bumi ini. Keluarga ini diberkati luar biasa. Tapi keluarga satu lagi, Elimelek dan Rut, justru hancur. Kematian keluarga yang ini adalah kehidupan. Apa sekarang yang menjadi permasalahan? Apa yang menjadi kunci? Kenapa bisa satu keluarga itu mengalami kehancuran, tapi satu keluarga diberkati? Padahal mereka sama-sama umat Tuhan, keluarga Kristen. Apa yang menjadi penyebabnya? Nah, penyebabnya itu ada di Rut pasal pertama tadi yang kita baca, ayat pertama dan kalimat pertama. Saya baca lagi ya. Rut pasal pertama, ayat pertama dan kalimat pertama. Apa yang dikatakan oleh kalimat pertama ini? Pada zaman para hakim apa? Para hakim memerintah. Kapan kelaparan itu terjadi? Zaman para hakim memerintah. Zaman para hakim itu zaman seperti apa? Nah, kalau saudara mundur satu kitab lagi di sebelum Rut, itu ada kitab hakim-hakim. Kalau saudara baca kitab hakim-hakim, dari hakim-hakim yang pertama sampai hakim terakhir, saudara akan melihat satu siklus yang sama yang selalu berulang, diputar-ulang. Apa siklus itu? Siklus itu adalah Israel itu diberkati Tuhan. Lalu ketika hakim yang Tuhan tunjuk memimpin bangsa itu meninggal, Israel berbalik dari Tuhan, lalu menyembah ilah atau berhala yang lain. Ketika mereka mencari berhala yang lain, Tuhan marah. Lalu Tuhan hukum mereka dengan cara mereka diserahkan kepada musuh mereka, sehingga keadaan mereka sangat menderita di bawah penekanan yang luar biasa atas tangan musuhnya. Ya, misal Gideon, pada zaman Gideon, saudaraku, ya, itu sebelum Tuhan munculkan Gideon, Israel, bangsa Midian itu di bawah kekuatan dari musuhnya. Ya. Lalu Tuhan angkat Gideon karena bangsa Israel bertobat. Mereka cari Tuhan di dalam penderitaan dan tekanan mereka, dan Tuhan dengar doa dan tangisan mereka. Lalu Tuhan angkat seorang hakim bernama Gideon. Di bawah kepemimpinan Gideon berhasil mengalahkan musuh. Lalu keadaan bangsa Israel itu pulih kembali, sejahtera, diberkati. Tapi setelah sekian puluh tahun Gideon jadi hakim, lalu meninggal. Israel balik lagi membelakangi Tuhan. Mereka kembali berontak kepada Tuhan. Ini siklus, saudara, selalu berulang. Selalu berputar pada siklus yang sama. Mereka dalam penderitaan, ada di tangan penjajahan musuh mereka. Lalu karena penderitaan ini membuat bangsa Israel berbalik kepada Tuhan. Mereka cari berseru kepada Tuhan. Lalu Tuhan tolong. Dengan cara Tuhan mengangkat seseorang jadi hakim atas mereka. Lalu melalui kepemimpinan hakim ini, mereka mengalahkan musuh. Dan setelah musuh dikalahkan, mereka aman dan sejahtera, diberkati. Lagi-lagi ketika hakim tersebut meninggal, maka Israel balik lagi. Jadi kalau dikatakan oleh pasal pertama ayat pertama, zaman para hakim terjadi kelaparan, berarti kelaparan yang Tuhan izinkan terjadi ini karena dosa bangsa Israel. Ini bukan sekedar gejala alam atau fenomena alam, tapi
Tuhan pakai fenomena alam untuk apa? Untuk menghukum bangsa Israel yang berontak kepada Dia. Masalahnya adalah Elimelech dan Naomi tidak peka dengan maksud Tuhan. Yang membuat mereka tidak peka dengan apa maksud Tuhan karena mereka tidak mencintai hal-hal rohani. Kalau mereka memutuskan pindah ke Moab, Boas tidak melakukan hal itu. Boas sama kan tinggal di daerah yang sama. Ya. Boas juga mengalami ancaman kelaparan, tapi Boas mencintai rohani. Itu sebabnya dia peka pada maksud Tuhan. Kalau sampai kelaparan ini terjadi, ini bukan karena gejala alam, tapi karena Israel berdosa di hadapan Tuhan. Jadi yang dilakukan Boas itu datang kepada Tuhan dengan berseru, cari wajah Tuhan, bertobat. Tapi Elimelech tidak. Dia ambil keputusan dengan logikanya sendiri, dia pindah. Siklus ini ketika berputar ulang atas hakim yang memerintah waktu itu, Elimelech gagal memahami maksud dan tujuan Tuhan. Dia bukannya bertobat lalu berseru cari Tuhan, tapi dia pindah. Hasilnya adalah kematian. Hasilnya adalah kehancuran. Kenapa? Karena Elimelech bukan seorang kepala keluarga yang mencintai hal-hal rohani, perkara rohani dari Tuhan. Saudara, kalau engkau mau diberkati, cintailah perkara rohani. Karena dengan engkau mencintai perkara rohani, engkau akan peka apa maksud Tuhan. Ketika Tuhan cinta, sesuatu terjadi atas hidupmu dan keluarga. Amin. Saya mengenal baik seorang teman. Dia anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Dia juga seorang pengusaha. Waktu itu dia tinggal di Australia. Ya, waktu saya sering melayani di kota di mana dia tinggal di sana. Dia tinggal di sebuah rumah luar biasa bagus. Saya nggak pernah menemukan seorang teman yang saya lihat rumahnya senyaman itu, sebagus itu. Ya, di pinggirnya ada danau, saudaraku. Ya, lalu ada aksa, ada jogging track. Aduh, nyaman banget, saudara. Kayak tinggal di surga, saudara. Nah, pengusaha teman saya ini seorang yang cinta Tuhan. Dia tinggal dengan istri anaknya di Australia, tapi dia punya bisnis di Indonesia. Jadi dia tuh bolak-balik, saudara, dari Australia ke Indonesia. Ya. Terus 1 minggu di Indonesia urus bisnis, dia pulang ke Australia 2 minggu di Indonesia. Balik lagi ke Indonesia urus bisnisnya, saudara. Ya, kalau dia datang terbang dari Australia, begitu dia pakai waktu istirahat di pesawat, saudara. Sampai di Jakarta, saudaraku, dia langsung pergi ke rumahnya, dia mandi, dia persiapkan diri, langsung dia urus perusahaannya, lalu pergi ke cabang-cabang perusahaannya, dia urus semuanya, saudara. Setelah kira-kira 1 minggu, saudaraku, selesai, dia balik lagi ke Australia. Di Australia 2 minggu, balik lagi ke Indonesia. 10 hari kemudian balik lagi. Satu hari saya tanya, Pak, apa hidup kayak begitu nggak capek dan boros? Ya, karena biaya tiketnya luar biasa tinggi. Dia berkata, ya capek, Pak, capek. Tapi saya punya komitmen, dan komitmen saya sama Tuhan. Apa komitmennya? Komitmennya adalah di Indonesia, dia harus mengurus dan mengelola perusahaan yang Tuhan percayakan dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya, dia punya komitmen dengan Tuhan di Australia. Dia melayani keluarganya, istri dan anak-anaknya. Dia juga melayani di dalam sebuah gereja di sana, di mana dia tertanam. Ya. Jadi, ketika dia balik ke Australia, dia nggak berlibur, dia nggak santai, tapi dia melayani gereja di mana dia ada. Dia melayani istri dan anak-anaknya. Balik ke Indonesia, melayani perusahaan yang Tuhan percaya. Saya tanya, biayanya nggak tinggi, Pak? Bolak-balik. Dia berkata, iya. Dalam setahun miliaran.
Dan itu kalau beberapa tahun bisa dipakai buat modal perusahaan. Tapi dia berkata, komitmen saya sama Tuhan itu lebih mahal daripada semua biaya yang saya keluarkan dengan naik pesawat bolak-balik Australia ke Indonesia. Ini orang cinta perkara. Dia punya komitmen sama Tuhan bahwa perkara rohani di atas perkara jasmani. Memang perusahaan yang Tuhan percayakan yang jasmani, dia juga kelola dengan baik karena itu bertanggung jawabannya kepada Tuhan. Tapi dia urus hal-hal rohani dengan luar biasa. Keluarga bagi dia itu perkara rohani. Gereja itu perkara rohani. Pelayanan itu perkara rohani. Ya, sampai satu hari dia bersaksi kepada saya. Tapi ketika dia bersaksi, ya, itu urusan dia, masalah dia udah beres. Jadi dia cerita, kalau satu hari dia begitu menghadapi kenyataan tantangan yang harus dihadapi dengan berat. Kenapa? Karena masalah ini terjadi di perusahaannya. Dia ini perusahaannya semacam leasing keuangan, ya, yang mengkreditkan pembelian motor. Dalam setahun itu bisa beberapa juta unit motor. Ya, dan semua perusahaan leasing, peminjaman uang itu pasti bermitra dengan bank. Itu nggak pakai uangnya sendiri, nggak mungkin pakai fresh money. Jadi pasti pinjam dari bank, ya, lalu diputar di dalam perusahaan leasingnya ini. Ya, selisih bunga yang ada itulah jadi keuntungannya. Satu hari dia diajak makan sama pemilik. Dia kenal baik karena dia salah satu nasabah, ya, kreditor yang punya reputasi tinggi. Dia diajak makan dan itu udah biasa. Ya, dan dia berkata, Pak, saya nggak melihat tanda-tanda yang ini. Ya, saya nggak melihat tanda-tanda dia gelisah, ada sesuatu yang menekan, stres. Enggak, santai aja, ngobrol, ambil makan, ambil ketawa, dan itu normal. Lalu setelah selesai ngobrol makan, dia pulang. Besok pagi dia kaget. Waktu ada berita dia baca, ternyata bank dari orang yang jadi pemiliknya tadi malam saja dia menjam dia makan, itu ternyata dilikuidasi. Banknya ditutup oleh pemerintah karena terlibat dengan hutang yang besar. Dan ternyata ketika itu dilikuidasi, banknya ditutup, pemerintah nggak bisa menemukan pemilik. Kenapa? Pemiliknya sudah terbang keluar. Jadi rupanya tadi malam ngajak dia makan, jamu dia makan, itu sedang dalam konteks dia menghabiskan waktu untuk terbang ke luar negeri subuh itu, dini hari. Jadi sehabis makan sama dia akan ke bandara, lalu terbang ke luar negeri untuk menghindari masalah ini. Dia kaget. Kenapa? Ya karena BPKB motor yang dileasingkan itu ada di bank itu semua, dan nilainya begitu besar. Dia berkata, Pak, saya hutang, Pak, sama bank 40 miliar. 40 miliar. Itu uang semua, nggak campur koran, nggak campur daun. Saya nggak punya uang segitu besar untuk saya bisa membayar. Tapi ketika itu ditutup, diambil oleh pemerintah, saya jadi hutang sama pemerintah. Saya diberi jatah, saya diberi tenggang waktu. Maksimal 2 tahun harus beres semua. Dan yang paling menyedihkan, menyakitkan adalah ketika para klien dia, orang-orang yang ambil motor yang leasing pinjam di dia, saudara, itu ketika dengar bank mitranya itu ditutup likuidasi, saudara, itu datang ke kantornya, saudara, sambil bawa senjata tajam, mengancam, pecahkan kaca, lalu tanya siapa pemilik dari perusahaan ini. Mereka mau dapat jaminan BPKB-nya bisa dapat nggak satu hari kalau sudah lulus. Waduh, sampai manajer-manajernya dia itu meminta dia jangan menemui orang-orang ini karena mereka sedang marah besar. Ya, mereka bawa
bawa preman, mereka bawa senjata tajam, sudah. Manajernya mencegah dia untuk menemui. Ya, mereka berkata, Pak, biar kami yang temui itu tenangkan mereka. Di tengah situasi yang seperti itu, dia kumpulkan anak buahnya, manajernya, ya, supervisornya, dia kumpulkan. Dan mayoritas itu adalah orang non-Kristen, agama mayoritas di Indonesia. Lalu dia berkata begini, sekarang fokus kita tidak boleh lagi untuk ekspansi atau memperluas perusahaan, tapi fokus kita adalah membayar hutang kepada pemerintah. Lalu anak buahnya berkata, Pak, kami tahu perusahaan ini sedang kesulitan dan fokusnya harus bayar hutang. Cuma pertanyaan kami, uangnya dari mana? Dia jawab, saya juga nggak tahu dari mana. Tapi yang saya tahu adalah, dia berkata, saya punya Tuhan. Dan saya akan pimpin kalian berdoa kepada Tuhan saya. Dan kita akan membuktikan bahwa Tuhan saya itu Tuhan yang hidup. Dia menantang anak buahnya untuk mendemonstrasikan siapa Yesus. Dia nyatakan imannya kepada Tuhan Yesus. Lalu dia pimpin doa. Dia berkata, Tuhan, kami nggak tahu caranya, tapi Tuhan Yesus akan tolong dan tahu caranya. Setelah dia pimpin, dia berkata kepada saya, nggak tahu Pak bagaimana cara menghitungnya. Saya juga nggak ngerti. Saya ini puluhan tahun berkecimpung di dunia keuangan, dunia finance, tapi saya juga jadi nggak bisa hitung itu uang dari mana. Setiap bulan saya bisa membayar sekian miliar kepada pemerintah. Setiap bulan selalu ada, nggak lebih, tapi selalu bisa dipakai untuk bayar. Setelah 1 tahun lebih, ini bulan terakhir Pak, saya membayar. Kalau ini yang terakhir saya bayar, utang saya lunas. Dan uang untuk membayar bulan terakhir ini Tuhan sudah sediakan. Dan Tuhan bereskan semua. Ketika dia bersaksi seperti itu, saya tahu kenapa Tuhan membuat mujizat. Kenapa Tuhan memberikan kepercayaan lebih, berkat lebih kepada orang ini. Karena dia orang yang mencintai perkara-perkara Tuhan. Dan itu yang membuat dia peka dengan apa maksud Tuhan. Dia gak sibuk menyalahkan Tuhan. Dia gak sibuk menyalahkan kondisi. Kenapa kok begini, kenapa kok begitu? Kenapa harus bank ini yang tutup bukan bank yang lain? Tapi dia berkata ada maksud dan tujuan Tuhan di balik ini semua. Supaya Pak, saya bisa mengalami mujizat dari Tuhan, kuasa dari Tuhan. Dan sekarang ketika saya mengalaminya, saya bisa bersaksi kepada orang lain. Terutama anak buah saya. Ketika utang itu lunas terbayar, anak buahnya datang kepada dia sambil berkata, Tuhannya Bapa itu hebat. Yang namanya Tuhan Yesus itu Pak, luar biasa, hebat. Saudara, Yesus didemonstrasikan kuasanya, mujizatnya di depan orang yang tidak kenal siapa dia. Dan itu akan membuat orang-orang ini juga pada akhirnya kenal siapa Tuhan Yesus. Amin. Orang yang mencintai perkara rohani akan jadi peka apa maksud dan tujuan Tuhan. Dan di ujungnya akan selalu ada tangan Tuhan menolong. Saya kenal baik seorang pengusaha yang lain, punya 3 perusahaan, 3 bank. Satu hari dia berkata kepada saya sudah tidak kepingin lebih kaya. Saya sudah tidak kepingin punya perusahaan lagi. Ada satu hal yang paling saya inginkan dalam hidup saya sekarang, melebihi keinginan apapun juga. Keinginan saya cuma satu sekarang, melihat anak-anak saya hidup takut akan Tuhan dan melayani Tuhan. Itu melebihi apapun juga. Selaku pengusaha yang saya ceritakan ini adalah orang yang mencintai
ingin keluargamu diberkati, cintai Allah, cari dan kejar perkara rohani yang dari Tuhan, dan saudara akan melihat tangan Tuhan ada di atas keluarga. Yang kedua, pada zaman para hakim pemerintah, kalau orang Israel punya masalah, mereka akan datang kepada hakim, mereka akan datang kepada pemimpin, mereka akan datang kepada otoritas, dan di situ hakim itu akan bertanya kepada Tuhan, minta pimpinan Tuhan kepada otoritas yang lebih tinggi lagi, apa yang harus dilakukan oleh orang ini sebagai solusi atas kehidupan. Itu sebabnya kalau saudara baca tentang Hakim Deborah di dalam kitab Hakim-Hakim, disebut setiap hari dari pagi sampai petang Deborah itu duduk di bawah sebuah pohon. Ya, untuk apa? Bukan untuk dia santai, liburan, cari angin sepoi-sepoi, bukan. Tapi di situ orang Israel berhakim, bersidang dengan Deborah. Mereka datang untuk bertanya, Deborah, saya mengalami hal ini. Tanyakan kepada Tuhan apa yang saya harus lakukan. Itu yang dilakukan, saudara, pada zaman para hakim pemerintah. Intinya, saudara, prinsip kedua ini adalah kalau engkau menjadi keluarga yang diberkati, hidup di dalam otoritas Tuhan. Tapi sayang, Elimelech tidak. Ketika kelaparan terjadi, dia tidak cari hakim. Untuk apa? Minta tuntunan Tuhan. Apa yang harus dia lakukan? Berbeda dengan Boas. Boas ketika mengambil keputusan menikahi Ruth, yang dilakukan pertama kali apa? Dia cari tua-tua bangsanya. Lalu dia minta mereka menjadi saksi dari pernikahannya dengan Ruth. Artinya Boas walaupun punya hak untuk menikahi siapapun tanpa melibatkan orang lain, tapi dia datang kepada para pemimpin. Dia datang kepada otoritas dan berkata, jadilah saksi, berkati pernikahan, supaya Tuhan memberkati pilihan saya menikah dengan engkau. Seragu Boas itu adalah konglomerat di Bethlehem waktu itu. Pegawainya begitu banyak, ladangnya begitu luas, seragu. Hidupnya sangat diberkati luar biasa. Ketika dia mau menikah, orang yang dia cari, gadis yang dia cari, itu adalah gadis yang taat. Apakah di Israel, di Bethlehem waktu itu tidak ada wanita-wanita yang lebih cantik dari Ruth? Pasti banyak. Padahal Ruth ini janda dari bangsa asing. Dan ketika mengikuti Naomi balik ke Bethlehem, dia miskin. Saking miskinnya sampai Ruth dan Naomi itu makan dari sisa-sisa jelek yang sengaja dijatuhkan oleh pegawai-pegawainya Ruth di ladangnya Boas. Pegawainya Boas itu sengaja jatuh. Supaya apa? Ruth bisa ambil untuk makan dia dan Naomi. Saking miskinnya Ruth. Tapi Boas menjatuhkan pilihan kepada Ruth. Karena Boas mendengar bagaimana Ruth mengasihi mertuanya Naomi. Ya. Ruth berkata, kemana kau pergi di situ? Bahkan engkau mati di sana, aku dikuburkan di sana. Tidak ada sesuatu pun di dunia yang bisa memisahkan aku dari engkau Naomi, kecuali kematian. Boas mendengar covenant covenant. Boas mendengar perjanjian ini. Dan perjanjian ini hanya bisa keluar dari seseorang yang punya komitmen kasih yang begitu luar biasa. Jadi Boas berpikir, kalau sama mertuanya saja begitu mengasihi, apalagi sama suami. Ya kan? Saudaraku, kenapa? Karena biasanya menantu dengan mertua itu gak bisa akur. Hubungan siapa dengan siapa di dunia ini yang paling penuh dengan konflik? Siapa dengan siapa? Menantu dengan perempuan. Lebih spesifik lagi, menantu perempuan dan mertua perempuan.
Ya atau ya? Apakah di Balung sama dengan di Jogja tempat saya tinggal? Kayaknya sama ya. Menantu perempuan dan mertua perempuan biasanya itu nggak bisa akur, konfliknya tinggi, saudaraku. Aduh, potensi pecahnya, saudaraku, saling nyakiti luar biasa. Ya, saya pernah khotbah di sebuah gereja, ya, yang dengar ribuan waktu itu, ada sekitar 3.000 orang. Lalu saya diberi tema, dan tema ini saudara, selama saya khotbah, membuat 3.000 jemaat itu saudara, itu duduknya nggak santai begini, tapi begini. Kenapa? Karena tema yang saya sampaikan adalah menantu versus mertua. Habis saya khotbah turun saudaraku, wah jemaat yang datang yang kami sambil, Pak bener Pak, bener, yang diomong bener Pak. Jadi memang di dunia ini saudaraku, hubungan yang paling penuh dengan konflik itu menantu perempuan dan mertua perempuan. Beritahu kiri kanan saudara, itu kayaknya saya tahu deh yang dimaksud siapa. Tapi lihat Rut begitu mengasihi. Jadi ketika Boaz, konglomerat ini, pengusaha tajir melintir crazy rich ini memutuskan menikah, yang dia cari bukan sekedar cinta, yang dia cari bukan sekedar status, tapi yang dia cari adalah seorang wanita yang punya hati perjanjian. Kenapa? Karena Boaz mencintai perkara rohani. Sampai cari istri saja, dia cari yang rohani. Dan Boaz hidup di dalam otoritas. Dia menghargai otoritas di atas. Keluarga yang menghormati otoritas, hidup di dalam otoritas Tuhan, itu keluarga yang diberkati. Jangan seperti Elimelech dan Naomi yang memutuskan tanpa bertanya pada hati, dan hasilnya adalah kehancuran, kematian. Satu hari saya bertemu dengan seorang wanita, seorang ibu, seorang istri. Lalu dia cerita kepada saya bahwa dia kepengen punya satu pelayanan. Saya tanya, pelayanan apa? Saya kepengen punya pelayanan yang menolong istri-istri yang disakiti oleh suami, supaya mereka tetap kuat, tetap beriman, tetap percaya Tuhan akan pulihkan. Karena banyak istri-istri yang tersakiti oleh kelakuan suami. Suaminya selingkuh, suaminya KDRT, suaminya melakukan banyak, tidak berfungsi, tidak bertanggung jawab, dan itu sangat melukai. Ketika wanita ini menyampaikan kerinduannya tentang dia kepingin punya pelayanan seperti itu, saya berpikir berarti dia ngalami, ya kan? Karena biasanya pengalaman itu jadi modal untuk jadi kesaksian. Jadi saya berpikir, wah ini juga pasti dia disakiti oleh suaminya. Tapi saya juga berpikir dia pernah mengalaminya dulu, sekarang udah menang, keluarganya udah pulih. Jadi dia kepingin membuka pelayanan untuk istri-istri yang tersakiti. Tapi waktu saya tanya bagaimana hubunganmu sama suamimu, saya kaget. Kenapa? Karena saat dia menceritakan kerinduannya itu, dia justru sedang dalam masalah besar dengan suaminya. Karena apa? Karena suaminya meninggalkan dia dengan anak-anaknya untuk hidup dengan wanita lain. Suaminya selingkuh. Dan begitu menyedihkan. Suaminya selingkuh bukan dengan istri orang lain, tapi suaminya selingkuh dengan istri adik dia sendiri. Jadi ibu ini punya adik kandung laki, dan istrinya adiknya inilah yang diselingkuhi oleh suaminya dia. Sedemikian hebatnya perselingkuhan ini sampai adiknya bercerai dengan suami istrinya. Jadi apa yang dilakukan suaminya itu menghancurkan pernikahan dan keluarga adik kandungnya. Dan itu membuat orang tuanya marah besar. Dan dia juga tidak hanya itu, dia bekerja keras. Dia lakukan apa saja untuk bisa hasilkan uang untuk menghidupi dirinya dan anak-anaknya bisa makan dan sekolah. Kenapa? Apakah suaminya
tidak punya uang atau melepaskan tanggung jawab untuk tidak menafkahi, suaminya punya uang, tapi suaminya tidak pernah memberikan nafkah kepada dia. Dan apa pekerjaan suaminya? Mengedarkan narkoba. Menurut saudara, kalau ada suami yang seperti ini, mengedarkan narkoba, gak pernah menafkahi istri anak, lalu suka kasar tempelek istri saudara, lalu selingkuh sampai menghancurkan pernikahan adiknya, menurut saudara, suami kayak begini maunya diapain? Bawa ke pantai aja. Apa yang harus dilakukan? Nah, itu membuat orang tuanya marah besar. Kalau orang tuanya manggil dia, dan orang tuanya berkata begini, papa mama minta kamu ceraikan suami. Gugat dia cerai, karena tidak ada gunanya kamu punya suami seperti itu, bahkan itu membuat kamu menderita. Dia dengan air mata berkata, maaf papa mama, saya tidak bisa ceraikan suami saya. Orang tuanya bertanya, kenapa? Karena firman Tuhan berkata seperti itu. Dia tempatkan firman Tuhan, dia tempatkan Tuhan sebagai otoritas atas hidup. Saya tidak bisa lakukan firman. Lalu orang tuanya berkata begini, kalau kamu bisa menunjukkan kepada papa mama satu saja yang baik dari suamimu, kamu boleh gak ceraikan suami. Tapi kalau kamu gak bisa sebutkan satu kebaikan, satu saja, kamu harus cerai. Kalau kamu gak mau ceraikan suamimu, kamu tidak usah menjadi anak kami lagi. Kami anggap anak kami. Dia berkata, saya minta maaf. Saya mungkin menyakiti perasaan, saya tidak bisa. Karena saya mengatakan Tuhan membenci perceraian. Akhirnya dia diusir. Tidak diakui anak lagi. Jadi waktu dia berbicara dengan saya tentang kerinduannya membuka pelayanan untuk istri-istri yang dilukai sama suami, dia sedang dalam kondisi seperti itu. Tapi yang luar biasa, dia berkata, saya tidak mau melanggar firman Tuhan. Karena Tuhan itu otoritas tertinggi dalam hidup saya. Kalau saya lakukan perceraian ini, saya akan menyakiti hatinya. Saya melanggar otoritas kebenaran yang Tuhan beri. Lalu saya doakan dia. Dan saya berkata, kalau satu hari kamu ketemu dengan suamimu, doakan dia, ampuni dia, lalu doakan supaya dia bisa bersedia ketemu dengan saya. Lalu setelah itu Tuhan tuh aja, Tuhan dengar doa. Beberapa waktu setelah itu, mungkin ada 2 bulan ketika suaminya ketemu saya dalam keadaan putus asa, depresi. Kenapa? Karena perselingkuhannya tidak membawa dia bahagia. Narkoba yang memberi dia uang banyak tidak membawa kebahagiaan. Dia bertanya, apa saya harus lakukan? Saya berkata, angkat koper kamu, pakai kamu, kembali ke apartemen di mana istri dan anak dia. Minta diampuni oleh istri dan anak. Kamu seharusnya bersyukur punya istri yang luar biasa. Karena sebenarnya kamu tidak layak berisi. Datang kepada dia, minta dia. Kalau perlu bersujud, dengan saya bersyukur Tuhan bekerja untuk orang pria yang dengan hati yang sekeras itu. Betul-betul setelah pertemuan dengan saya beberapa jam kemudian, dia balik ke apartemen tempat istri dan anaknya tinggal. Dan di situ dia bersujud minta. Istrinya peluk dia sambil menangis. Karena Tuhan, terima kasih kau kembali bersama. Kira-kira 1,5 tahun saya sedang pelayanan di satu tempat di mall di gereja di Jakarta. Waktu itu kan
saya khotbah 4 atau 5 sesi. Jadi di antara sesi-sesi ini saya break, ya kan, cari nongkrong di situ, kopi, dan ketemu sama dia, ketemu sama ibu ini. Ternyata dia lagi jalan sama suaminya, gandengan tangan, mesra, saudara. Mereka kelihatan lihat saya, waduh, mereka kejar, apa gitu. Lalu kemudian mereka berkata, "Pak, apa kabar?" Saya dengan sukacita, saya sambut mereka berdua karena saya lihat bagaimana Tuhan pulihkan keluarga ini. Lalu saya tanya, "Apa yang sekarang kalian lakukan?" Kami sekarang melayani pelayanan radio. Segmen keluarga khusus kami layani di radio itu. Ternyata banyak keluarga yang mengalami masalah. Lalu kami bersaksi di sana, kami doakan mereka. Dan keluarga-keluarga yang punya masalah ini, kami minta nomor teleponnya. Di luar program radio itu, kami telepon mereka, kami minta waktu ketemu, kami datangi mereka, kami follow up, kami layani. Dan Tuhan banyak menyelamatkan keluarga pernikahan. Oleh karena Tuhan pakai kami bersaksi, berdoa, melayani mereka. Tuhan tidak hanya pulihkan, tapi Tuhan pakai untuk menyelamatkan banyak keluarga lain yang sudah ada di titik hancur. Apa yang membuat Tuhan balikkan keadaan dari kematian kepada hidup, dari kehancuran kepada pemulihan, bahkan Tuhan pakai mereka luar biasa. Karena wanita ini hidup di bawah otoritas firman, otoritas Tuhan. Dan itu yang membuat keluarga ini diberkati. Dua keluarga yang kita belajar saudara pagi hari ini, keluarga Elimelech Naomi dan keluarga Boas dan Ruth. Dan mereka mengalami masa zaman hakim pemerintah. Apa yang dialami oleh Elimelech dan Naomi kehancuran, apa yang dialami oleh Boas dan Ruth itu berkat yang terbaik. Bahkan sampai kepada keturunan mereka ada Raja Daud dan Sang Mesias, Juru Selamat dunia, Yesus Kristus Tuhan. Jadilah keluarga yang diberkati karena engkau mencintai perkara rohani dan engkau hidup di bawah otoritas. Anak-anak hidup di bawah otoritas orang tua, istri di bawah otoritas suami, dan suami di bawah otoritas Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bolehkah saya minta kalau engkau datang sebagai suami istri atau dengan anak-anak, kau bisa bergandengan tangan. Datang kepada Tuhan dengan kesatuan hati. Tuhan, ini komitmen kami. Kami mau menjadi keluarga yang mencintai perkara rohani, perkara dari Tuhan. Kami mau mencintai-Mu Tuhan lebih daripada apapun. Karena kebenaran-Mu itulah yang menyelamatkan kami. Dan Engkau yang memberi kepada kami pengharapan. Hidup yang diberkati, dipulihkan. Kami mau mencintai perkara-perkara dari Tuhan. Karena itu kunci keberhasilan keluarga kami. Kami menghormati otoritas-Mu Tuhan. Hidup di bawah komando perintah-Mu atas kami. Amin. Istri menghormati otoritas suami. Suami menghormati otoritas Tuhan dalam hidupmu.
tempat ini. Pagi yang indah ini, kami boleh menerima kebenaran yang Engkau sudah mengutus hamba-Mu menjelaskan bagi kami gereja Tuhan, anak-anak Tuhan di sini. Betapa luar biasa firman-Mu, betapa luar biasa kasih-Mu, betapa dahsyat Tuhan. Ketika kami belajar mengutamakan hal-hal yang rohani, ketika kami belajar mengandalkan Tuhan dalam seluruh hidup kami Tuhan. Pagi ini kami boleh dijelaskan ada dua keluarga, yang satu mengalami kegagalan, yang satu diberkati Tuhan secara luar biasa. Kami boleh mendapatkan penjelasan yang luar biasa, mengingatkan bagi kami Tuhan
supaya kami tidak hanya fokus kepada hal-hal lahiriah, tetapi kepada perkara-perkara rohani. Maka semuanya itu akan ditambahkan bagi setiap orang yang percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu ini semakin meneguhkan dan menguatkan, mengokohkan pernikahan keluarga dari umat Tuhan. Seperti yang kami dengarkan pagi ini, supaya kami tetap berkomitmen memegang kebenaran, mengutamakan Tuhan, mengutamakan apa yang Tuhan sudah ajarkan. Terima kasih Tuhan. Dalam pengalaman perjalanan rumah tangga, terkadang ada, bahkan mungkin banyak yang mengalami seperti yang dikisahkan oleh hamba-Mu tadi. Tapi kalau kami kembali pada firman Tuhan, Tuhan yang sanggup memulihkan, Tuhan yang sanggup memampukan, menaruh kasih di setiap hati kami untuk dapat melepaskan pengampunan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah keluarga-keluarga jemaat Tuhan GPDI Logos di tempat ini. Berkat dalam kasih Tuhan, kebersamaan dalam suka dan duka. Dan kami tahu betapa indah keluarga-keluarga, suami yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, mengutamakan perkara rohani, istri yang bijaksana, mengasihi dan melayani suami, dan anak-anak hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami diberkati pagi hari ini, dan kami berdoa buat hamba-Mu Bapak Stefanus dan istri dan keluarga. Tuhan terus pakai hamba-Mu ini dalam banyak tugas-tugas yang Tuhan percayakan, dengan hikmat, kuasa, wibawa, otoritas Tuhan dalam pelayanan, supaya lewat pelayanan mereka terus Tuhan ada banyak keluarga dipulihkan, ada banyak keluarga kembali kepada Tuhan, hidup dalam perkenanan dan takut akan Tuhan. Dimanapun hamba-Mu ini pergi dan berada dalam tugas pelayanan, tangan Tuhan menyertai. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan yang memanggil hamba-Mu dalam pelayanan ini, Tuhan yang terus menyertai dan melengkapi. Terpujilah nama Tuhan. Kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang kami terima. Kami mengucap syukur buat pemulihan yang Tuhan taruh dari firman Tuhan bagi kami dan keluarga-keluarga kami. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita telah diberkati oleh firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan. Berbahagia
Bapak Ibu, pengumuman untuk jemaat Tuhan. Hari Rabu ada praise and worship di gereja jam 6 sore. Mari jemaat Tuhan manfaatkan waktu untuk terus dekat dengan Tuhan, mencintai Tuhan dan hadirat-Nya. Kemudian untuk hari Jumat ibadah wanita Logos jam 5 sore bertempat di gereja. Dan kita terus doakan untuk jemaat-jemaat yang dalam keadaan sakit. Seperti kemarin saya share di grup, Bapak Suhi, Bapak Suherman sampai saat ini masih ada di IGD Rumah Sakit Balung. Kita doakan biar yang terbaik Tuhan kerjakan. Semalam kami ke sana, memang secara manusia kondisinya sudah berat, tetapi tetap kita berdoa biar kehendak Tuhan yang terbaik yang terjadi dalam kehidupannya. Kemudian seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Stefanus, beliau membawa hanya 10 saja buku ini untuk jemaat Tuhan yang rindu bisa mengganti dengan harga Rp70.000 ya. Bagi jemaat Tuhan bisa berinvestasi baik untuk pribadi, rumah tangga, ataupun Bapak Ibu rindu memberkati keluarga yang lain. Apalagi kalau Bapak Ibu tahu ada sahabatmu, keluargamu yang sedang dalam kondisi yang tidak baik rumah tangganya, Bapak Ibu bisa investasi, berikan ini. Harga ini tidak sebanding dengan kalau apa yang Bapak Ibu berikan dapat menyelamatkan rumah tangga mereka ya. Untuk Bapak Ibu jemaat Tuhan yang mau berminat nanti sepulang gereja bisa menghubungi saya di pintu keluar gereja. Itu saja pengumuman. Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, atas nama kami keluarga Gembala dan Jemaat Logos GBD Logos, kami mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan dari Bapak Stefanus, Ibu Jessica dan tim yang sudah melayani kami. Hamba Tuhan ini begitu sibuk dalam pelayanan, khususnya dalam pelayanan keluarga ya, di mana-mana Tuhan percayakan. Dan pagi ini kami dapat kebagian pelayanan dari hamba Tuhan ini. Kami sangat bersyukur, sangat berterima kasih. Semoga di lain waktu juga kami sangat terbuka. Puji Tuhan. Terima kasih. Kami di Sambangi, walaupun di desa ya, biasanya banyak di kota-kota ya. Terima kasih, kami sangat diberkati dengan pelayanannya. Memang hari-hari ini kita perlu membangun keluarga yang kokoh. Beberapa hari yang lalu saya sudah didatangi oleh teman ya, tapi dia polisi Pamong Praja yang bekerja di kecamatan. Kebetulan camat yang lama kenal baik kami. Dia suruh minta nomor HP saya. Saya tanya gimana kecamatan kita hari-hari ini. Gini Pak, memang dalam masalah ekonomi yang berat, dan yang paling masalah berat hari-hari ini adalah rumah tangga. Terjadi kasus perceraian yang tinggi. Jadi ini yang sangat meningkat katanya. Bapak Ibu, pagi ini kita diteguhkan dengan firman Tuhan. Kita mau lebih dalam lagi, mungkin kita lebih baca. Bukan sudah masalah baru kita baca buku ini. Justru kita harus membangun, menguatkan, mengokohkan diri. Sebab perjuangan kita ini bukan hanya dari muda sampai seumur hidup kita. Untuk kita tetap hidup dalam komitmen pernikahan, komitmen pada firman Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati sekali lagi. Terima kasih. Dan kami berdoa nanti kita ketemu lagi di tempat ini. Tuhan berkati. Mari semua kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri di dalam doa. Sampai akhir ku menuntut
dia Tuhan. Mohon kasih karunia, kemurahan Tuhan. Kami tahu Engkau terlalu sanggup untuk memulihkan dia. Jadilah yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan juga yang menjamah Bapak Wagimin Kopingdai juga. Dan mungkin ada yang lain. Dalam nama Yesus Tuhan jamah. Yang lemah Tuhan memberikan kekuatan. Mungkin ada yang sedang berputus asa. Kami tahu pengharapan yang hidup Tuhan Yesus akan menopang. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan sepanjang aktivitas sepanjang minggu ini. Baik ketika kami ada di rumah, di luar rumah, berjalan kaki, berkendaraan. Tuhan bersama dengan seluruh jemaat Logos. Berdoa buat Bapak Stefanus dan istri dan rekan-rekan setim dalam tugas-tugas pelayanan, di mana sebentar sore akan melayani di Bangsal Sari, dan besok juga akan pelayanan di Jember, di GPBS Jember dalam seminar keluarga. Hikmat, kuasa, wibawa, penyertaan Tuhan terus menyertai hamba-Mu dimanapun Tuhan utus hamba-Mu untuk melayani. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Terpujilah nama Tuhan. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, pulanglah dan bawalah berkat serta rahmat dari Allah Bapa kita di surga, kasih dan sayang anugerah di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan pimpinan dari Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan shalom, damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya.